Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di New Perspective. Seperti biasa kita akan membedah atau membahas berbagai isu terbaru dari perspektif yang baru. Tentunya dengan Dr. Saiful Hamdi, pengamat politik Universitas Mataram, dan juga Mas Yani selaku pengamat politik di Nusa Tenggara Barat. Berkaitan dengan Pilpres lagi nih, nggak henti-hentinya kita berbicara tentang Pilpres 2024. Kita ketahui bahwa Perindo dan PDIP sudah membangun koalisi di pusat. Dan pada tahun yang sama akan diadakan juga pilkada serentak di tahun 2024 di Nusa Tenggara Barat. Nah, melihat posisi koalisi di pusat Perindo dan juga PDIP, apakah potensi koalisi di NTB dalam pilkada 2024 juga mungkin terjadi atau terwujud antara PDIP dengan Perindo? Menurut pandangan Dr. Saiful, seperti apa? Ya, terima kasih banyak Mas Ipan. Mungkin sebelum kita membahas arah koalisi ke depan ya antara Perindo dan PDIP terutama di dalam konteks NTB, saya kira saya ingin berkomentar tentang situasi politik lah di NTB ini. Sepertinya kok semakin meredup begitu. Tidak banyak calon-calon yang muncul dari partai politik maupun dari tokoh-tokoh masyarakat yang mencoba untuk berkontestasi. Padahal kan selain jalur partai kita punya jalur independen. Masyarakat bisa memanfaatkan untuk bisa berkontestasi di pilkada NTB. Nah, yang masih kuat kalau kita lihat dari hasil survei terakhir ya, terutama misalkan yang dirilis oleh kedai kopi kalau nggak salah ya, dan beberapa survei yang lain, memang kekuatan Bang Zul sama Bu Raffi masih kuat Sebagai pasangan jika head to head dengan calon-calon lain. Jadi mereka masih tinggi. Nah, kita tidak tahu ke depan ini, walaupun ya kita dengarkan sepertinya PKS dan NWDI udah saling menguji gitu, nggak mau lepas. Tapi ya namanya politik ini tidak tahu ke depan, bisa saja formasi itu berubah, misalkan Bu Rohmi dicalonkan menjadi gubernur, bisa jadi ya. Yeah. Nah, apalagi kalau kita melihat koalisi antara Perindo dan PDIP di pusat itu sudah cukup mesra ya. Bagaimana kemudian teman-teman dari Perindo mengunjungi kantor PDIP dan mencalonkan TGB sebagai mengusung calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Nah, seandainya kemudian itu terjadi di NTB, saya kira ini peluang yang cukup besar Mas Ika. Bisa saja tidak menutup kemungkinan. Kan nanti dasar untuk dicalonkan gubernur dan calon wakil gubernur itu adalah hasil pileg di 2024. Nah, seandainya Perindo kemudian dengan kekuatan barunya, semangat barunya bisa meraih suara yang cukup signifikan, misalkan bisa saja dia berkoalisi dengan PDIP yang sudah mengantongi 4 suara. Ya tentu di NTB memang PDIP sedikit ini ya mengalami penurunan suaranya di pileg kemarin. Jadi menurut saya kalau misalkan Perindo dan PDIP bergabung ya untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur, ini sangat memungkinkan. Karena bagaimanapun yang punya kekuatan basis massa terbesar termasuk di NTB misalkan terutama NWDI. Jadi NWDI ini ada 2000 bajang dan followersnya yang cukup kuat itu militansinya. Seandainya kemudian Bu Rohmi ditarik menjadi NTB saat ini, saya kira konstelasi dan kontestasinya akan semakin seru begitu. Tidak seperti yang kita lihat sekarang ini, sepertinya ada ketakutan dari tokoh-tokoh lain untuk bersaing dengan Zobor John. Ya itu yang sebenarnya itu sangat memungkinkan kemudian Perindo dan PDIP bisa bersinergi ya, bisa melanjutkan koalisi di tingkat daerah. Ya. Kalau menurut Dr. Saiful tadi mungkin untuk terjadi Mas Yani koalisi ini dengan catatan di Pileg 2024 kedua partai ini mendapatkan suara yang signifikan dengan perubahan-perubahan baru gitu. Kalau dari pandangan Mas Yani seperti apa? Ya, artinya kalau kita melihat konstelasi yang ada hari ini memang seperti apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Saiful Hamdi, kontestasi menuju Pilkada NTB 2024 ini agak redup begitu. Kalau saya melihatnya memang disebabkan oleh
masing-masing kandidat maupun partai politik ini masih menunggu hasil raihan suara di Pileg 2024. Karena seperti yang kita ketahui bahwa hasil Pileg 2024 yang digelar pada bulan Februari itu akan menjadi acuan daripada partai politik maupun kandidat-kandidat yang ada untuk mengukur kekuatan dirinya begitu untuk maju di Pilkada NTB. Nah, termasuk ketika kita bicara bagaimana peluang koalisi antara PDIP dan Perindo, apakah bisa berlanjut di Pilkada NTB setelah mereka berkoalisi di Pilpres 2024, saya kira itu sangat mungkin terbuka lebar begitu. Artinya jika raihan suara Perindo ini cukup bagus, artinya misalnya mereka dapat 8 kursi atau 10 kursi lah begitu, itu sangat menjadi posisi yang tawar kuat bagi Perindo untuk bagaimana membangun koalisi. Artinya dengan kondisi raihan seperti itu, maka sangat mungkin Perindo itu akan menjagokan kader terbaiknya untuk maju menjadi orang nomor 1, bukan menjadi orang nomor 2. Nah, kalau kita lihat saat ini memang potensi kader terbaik Perindo untuk dimajukan sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur di Pilkada 2004 itu kan ada Ibu Rohpi, yang kita tahu sendiri adalah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo NTB begitu. Nah, begitupun juga PDIP begitu. Ketika PDIP raihan suaranya mungkin cukup bagus, artinya mungkin lebih meningkat dari Pileg sebelumnya. Pileg 2019 PDIP hanya meraih 4 kursi, tapi jika 2014 ini mungkin ada peningkatan raihan suara bisa menjadi 6 atau 7, sangat mungkin juga PDIP itu akan mengusung kader terbaiknya untuk menjadi nomor 2 lah, minimal lah begitu. Nah, dan sangat mungkin mempasangkan antara kader Perindo dan kader PDIP sangat terbuka lebar ya. Nah, jika kemungkinan koalisi ini benar-benar terjadi seandainya di tahun 2024, menurut pandangan Dr. Saiful Hamdi untuk persebaran cagup-cawagup di masing-masing koalisi ini seperti apa kalau dilihat dari kondisi sekarang gitu? Ya, kalau melihat potensi suara ya, pertama apakah pasangan misalkan Perindo, PDIP, anggaplah Ibu Rohpi pasti tidak mungkin menjadi nomor 2 lagi. Seandainya beliau maju sendiri berpisah dengan Bang Zul misalkan, masih dia akan menjadi nomor 1 di NTB. Nah, kemudian PDIP ya mungkin akan menjadi calon wakil gubernur, posisi NTB 2 idealnya gitu. Saya melihat bahwa sebenarnya kalau bicara ideologi ya, sebenarnya kan NWDI sama PDIP ini sama-sama organisasi kader. Satu katakanlah partai politik. Nah, sekarang Perindo kemungkinan besar akan menjadi partai kader juga. Bagaimana ketaatan teman-teman kita di NWDI, sami'na wa ata'na misalkan. Aku mendengar, aku setia. Itu kan kami mendengar, kami setia. Apa yang dikatakan oleh Tuan Guru sebagai Ketua Umum PB NWDI misalkan, itu pasti akan diikuti. Artinya bahwa kalau kita lihat potensi mereka, seandainya terjadi misalkan ya, Perindo kemudian mengusung sebagai NTB 1, PDIP NTB 2 berkoalisi, ini saya kira cukup besar peluangnya untuk memenangkan pilkada di NTB. Karena basis masa mereka ini kita tahu agak rumput, mungkin mayoritas kelompok petani, dan juga mereka dukungan pusatnya kuat. Satu Ibu Mega misalkan, satu Haritano. Dari segi modal, saya yakin mungkin mereka tidak kalah seandainya mereka mengusung 2 pasangan ini. Dan dalam analisa saya tentu kalau misalkan Perindo dan PDIP ini bisa berkoalisi, ini tentu memudahkan Ganjar. Selama ini kan kita lihat kemarin ada konflik ya. Kader-kader PKS menyerang DJB misalkan, dianggap sebagai tokoh yang bersekutu dengan iblis dan lain-lain karena beliau di Perindo. Tapi apa yang terjadi kan reaksi keras luar biasa dari masyarakat kita, terutama teman-teman RWDI, pemuda RWDI tidak menerima. Nah, berbeda cerita, misalkan dalam Perindo bergabung dengan PDIP, ini satu suara, satu perjuangan, kemudian mereka juga bisa sebarannya lebih kuat dibanding kemudian Perindo berkoalisi dengan PKS. Saya kira mereka sudah matang berkoalisi dengan PKS. Tapi saya lihat gondokan-gondokan ya, antara kader kegaduhan yang ada ini pasti akan sulit dihindari karena keduanya mendukung calon presiden yang berbeda. Seandainya ditarik ke NTB, koalisi ini akan sangat produktif kalau saya lihat. Ya. Saya mungkin lanjut. Kalau kita bicara kader ya, baik Perindo maupun PDIP, jika memang koalisi ini betul-betul terwujud, saya kira
masing-masing punya kader yang layak untuk bisa diajukan untuk menjadi pasangan calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Misalnya di Partai Nasdem ada Ibu Rohmi yang paling potensial untuk dimajukan sebagai calon gubernur. Di PDIP ada sejumlah kader yang sangat potensial baik secara geopolitik, secara pengalaman maupun secara kaderisasi untuk menjadi wakil gubernur. Misalnya Pak Ruslan Turmuzi, beliau adalah anggota DPR di NTB 6 periode dan selama ini juga beliau dari Lombok Tengah, tapi Lombok Tengah. Artinya jika duet Ibu Rohmi dan Ruslan Turmuzi ini akan sangat menjadi kekuatan yang layak untuk diperhitungkan jika memang betul terjadi koalisi antara Perindo dan PDIP gitu. Karena kalau kita ketahui bahwa jumlah pemilih terbesar itu kan ada Lombok Timur, jumlah pemilih terbesar kedua itu ada di Lombok Tengah. Nah, jika dua kekuatan ini disolidkan menjadi sebuah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, tentu ini akan menjadi kekuatan besar yang sangat potensial untuk bisa memenangkan Pilkada NTB 2024. Begitu juga ada lalu Budi Suryata. Beliau adalah sekretaris DPD PDIP dan juga anggota DPR provinsi. Beliau dari beliau asli Lombok tapi memang dari Sumbawa gitu. Dan secara geopolitik juga kalau ini dipasangkan juga bisa mewakili dua pulau ini, Lombok dan Sumbawa begitu. Ada juga Raden Nuna gitu. Artinya kalau saya lihat memang sangat-sangat terbuka peluang baik dari koalisi maupun dari kader sendiri untuk bersatunya dua partai ini berkoalisi di Pilkada TB 2024. Oke, mungkin terakhir berkaitan dengan potensi kemenangan dari koalisi ini kalau terbentuk. Kira-kira sebagai tandingan atau sebagai lawan tentu adalah calon gubernur dari gubernur petahana begitu. Jadi Pak Dokter, kira-kira pasangan yang kemungkinan sebagai pengganti Bu Rohmi seandainya Bu Rohmi maju sebagai cagup di koalisi yang lain begitu. Kira-kira siapa calon wakil gubernur yang potensial untuk menggantikan posisi Bu Rohmi? Sekaligus apakah ini juga akan menutup kemungkinan calon gubernur dari kepala daerah yang sekarang sudah ada dari bupati misalnya, melihat potensi kemenangan dua calon ini sudah cukup besar, apakah wah saya nggak maju aja deh melihat kekuatan yang seperti ini begitu? Ya, nah Dokter melihat kalau masyarakat ingin melihat ya bagaimana Pilkada NTB ini supaya lebih semangat ya, dinamis, kontestasinya lebih menarik ya, memang dua pejabat kita ini yang sekarang yang jabat sebagai gubernur dan wakil gubernur itu kalau terpisah mungkin lebih akan menarik ya, lebih menarik kontestasinya begitu, karena mereka ini kalau tetap bersama itu sulit dikalahkan. Ini kita jujur aja hasil survei menunjukkan gitu ya. Dan saya ingin mengulang sedikit, kalau selama ini NWDI dan PKS itu kalau berkoalisi selalu mereka beruntung lagi ya, sangat kuat, karena ini sama-sama basis masanya adalah fanatisme. NWDI itu fanatisme kepada tokoh, tetapi kalau PKS kan fanatismenya kayak partai politik, kayak ke organisasinya ya. Sama kayak Salapi lah, kalau Salapi kan dia tidak fanatik ke siapapun, ke tokoh, tetapi fanatik sama ajarannya kan. Nah, kita kembali ke PDIP, sebenarnya kan PDIP ini agak mirip karakternya dengan PKS. Kalau PKS ini ya PDIP versi Islamnya lah kan begitu ya. Walaupun ya tentu banyak perbedaan-perbedaan secara historis. Cuman dari sisi pengkaderan, bagaimana kader-kader mereka sangat tegak lurus ya, mengikuti perintah. Seandainya kemudian ini bisa dikapitalisasi, Perindo dengan PKS ini saya yakin menjadi potensial luar biasa untuk memenangkan. Tadi Mas Ani sudah menyebut beberapa tokoh di PDIP sendiri ya, misalkan ada Raden Nuna dari KLU, kemudian ada Bang Budi dari Sumbawa, dan ini kemudian ada Pak Ruslan dari Lombok Tengah. Saya kira kalau kita lihat dari segi proporsi pendudukan ya, geopolitiknya memang saya kira Lombok Tengah, Lombok Timur seandainya disatukan dan suaranya tidak ada calon lain dari lot tim dan lot yang ini potensinya sangat besar. Nah, sehingga kemudian ini PR besar nanti Bawel apakah kemudian mencari pendampingnya siapa. Saya kira ini menjadi pertarungan yang luar biasa. Cuman kan teman-teman kita di NWDI ini mereka masih tersandera dengan kepemimpinan perempuan. Ya, saya tidak tahu apakah memang ada faktor historis di sini. Bagaimana teman-teman NWDI ini memandang perempuan sebagai
pemimpin begitu kan. Nah, hasil survei dulu kenapa Bu Rohmi ini tidak maju, tidak dijadikan nomor 1 karena bahwa masyarakat Lombok menurut hasil survei itu tidak menginginkan perempuan menjadi pemimpin. Tetapi saya melihat perubahan besar ya dari sejak reformasi ini. Saya yakin bahwa masyarakat kita sudah terbuka. No one care apakah laki-laki atau perempuan. Ya. Kalau Ustadz Panji pun bilang bisa menyuruh perempuan jadi kasusnya yang Al-Zaitun itu, ya oke lah, itu kan menimbulkan perdebatan ya. Itu memang ada mazhabnya gitu. Tapi kalau menjadi gubernur kan nggak ada mazhabnya kan. Kalau Bu Rohmi maju, saya yakin justru masyarakat kita belum ada rekod ya, belum ada sejarah baru kita dipimpin oleh perempuan. Dan kita berharap NTB ini sentuhan-sentuhan perempuan juga bisa melengkapi begitu, karena selama ini kita sangat male perspektif ya, pembangunan kita jarang sekali kemudian kita menonjolkan unsur-unsur feminin di sini. Ya termasuk misalkan dalam konteks pembangunan. Ini kan pemerintah perlu menyadari bahwa banyak itu investasi yang dibangun di Lombok ini untuk sirkuit dan lain-lain. Ada MXGP, ada WSBK yang kemudian dianggap menimbulkan kerugian sekian ratus miliar. Seandainya kita kalau misalkan digunakan untuk membangun katakanlah industri pengolahan cabai misalkan, luar biasa potensinya. Atau membantu teman-teman kita yang kekurangan. Ini kenapa nggak pernah kita berpikir ke sana? Lalu selalu pikiran kita negara ini untung, padahal negara nggak pernah untung kalau mengadakan sebuah event, pasti akan rugi. Ya, ini pengamatan saya. Artinya bahwa kalau pertanyaan tadi mungkin bisa saja Bang Zul harus menggait tokoh-tokoh yang lain seandainya Ibu Rohmi kemudian maju menjadi nomor 1 di RT. Bagaimana menurut Mas Yandi, Pak? Ya, kalau dalam pandangan saya memang kalau melihat tren yang ada hari ini mungkin di Pulau Lombok khususnya lah maupun di NTB, kalau saya lihat mitos terkait perempuan tidak boleh menjadi pemimpin itu saya lihat agak mulai terkikis gitu kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita buktikan di sejumlah pilkada ternyata perempuan apakah dia nomor 1 maupun nomor 2 mampu memenangkan. Artinya biar meski menjadi nomor 2 kan itu termasuk juga menjadi seorang kepala daerah, menjadi seorang pemimpin. Artinya kan kemampuan dan kapasitas perempuan itu sangat diakui oleh masyarakat kita begitu. Seperti Ibu Rohmi mampu menjadi wakil gubernur Lombok Barat, ada Ibu Sumiatun, terus Bupati Bima ada Ibu Indah Damayanti, Wakil Bupati Sumbawa Ibu Dewi, dan di sejumlah daerah lainnya. Artinya kalau saya ngelihatnya sangat layak lah dan sangat mungkin Ibu Rohmi ini jika memang hasil raihan kursi Perindo itu maksimal, artinya mencapai hasil yang diharapkan, misalnya di semua dapil semua dapil terisi 8 kursi untuk DPR provinsi, mungkin ada juga beberapa dapil yang lebih 2 kursi, misalnya dapat mereka 10 atau 11 kursi gitu. Sangat mungkin Ibu Rohmi itu akan didorong untuk menjadi nomor 1, menjadi calon gubernur gitu. Artinya dengan kekuatan seperti itu maka mereka tinggal akan mencari sedikit tambahan kursi dari partai-partai yang lainnya untuk melengkapi syarat dukungan, karena syarat dukungan untuk mengusung calon gubernur itu adalah 13 kursi. Iya. Dan mungkin statement saya akhir bahwa bisa saja orang melihat Bu Rohmi kan sebagai tokoh perempuan. Tapi di belakang beliau ini kan ada TGB di sini yang orang mungkin lupa bahwa TGB ini masih punya peran besar di masyarakat Sasak ya. Apalagi lingkungan beliau di komunitas RWDI misalkan. Nah yang kita lihat gerak-gerik ataupun langkah politik TGB ini kan lebih zaman berkoalisi dengan pemerintahan. Ini jadi pertanyaan kita, kenapa kemudian di NTB ini justru TGB membangun koalisi dengan yang oposan itu kan. Masih TGB kan di tengah jalan ya, beliau mendukung Jokowi waktu kasus Pilpres kemarin. Ya, beliau tiba-tiba mendukung Jokowi karena pertimbangannya Jokowi sudah salah satu jasanya adalah mengangkat atau mendorong ya, tokoh lokal kita, Guru Zainuddin Abdul Majid menjadi pahlawan nasional. Saya kira ini balasan dari TGB kenapa beliau mendukung Jokowi dan tidak mendukung Prabowo. Ya artinya secara kalkulasi politik ya sangat masuk akal lah ya. Kenapa kita harus mendukung orang yang tidak pernah berjasa dengan kita kan? Artinya kenapa beliau harus mendukung Prabowo misalkan? Ya walaupun umat Islam katakanlah kelompok
ya saya tidak mengatakan garis keras, saya mengatakan mungkin garis lurus lah. Yang berasa garis lurus begitu, mereka kan mengidolakan TGB berpasangan dengan Prabowo kan, melawan Jokowi pada waktu itu. Ya, tetapi mungkin rangkulan Pak Jokowi cukup kuat begitu ya. TGB pun menjadi luluh begitu. Kemudian beralih mendukung Jokowi, itu yang saya lihat. Ya, siap. Jadi kesimpulannya, melihat kondisi sekarang ini, berbagai perubahan dan dinamika politik kita hari ini, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa koalisi PDIP dan Perindo di NTB akan terbentuk, dan juga tidak menutup kemungkinan koalisinya akan menjadi koalisi yang kuat dan juga akan dapat memenangkan pilkada di NTB tahun 2024. Oke, terima kasih pada para narasumber atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu di New Perspective selanjutnya.